Halo semuanya, di video kali ini kita akan masih belajar tentang closure. Kita akan mencoba untuk membuat closure di dalam sebuah function atau biasanya disebut nested function. Oke, di video kali ini kita akan membuat contoh lagi satu seperti ini. Jadi sebelum kita membuat closure untuk function biasa kita menggunakan seperti ini. Jadi saya punya function yang namanya filter name, kemudian ada names di dalamnya seperti ini. Kita akan passing names di sini array, dalam array, dan kita returnnya juga dalam sebuah array bertipe string. Nah, di sini fungsi ini nanti kita akan memfilter nama yang mempunyai prefix h, misalkan di sini. Nah, ini tanpa menggunakan closure. Bagaimana nanti kalau kita menerapkan sebuah function ini seperti if name.hasPrefix ini dalam sebuah closure. Jadi nanti diharapkan kita akan lebih sederhana dan lebih mudah untuk memodifikasi ataupun menambahkan fungsi-fungsi lainnya. Nah, kemudian juga nanti kita akan membuat dua closure. Yang pertama untuk yang mempunyai hash prefix h ataupun nama antara a dan sampai dengan b sampai contohnya seperti itu. Nah, untuk penerapannya nanti seperti ini. Jadi kita buat function baru lagi, misalkan kita filter name closure ya misalkan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita memasang parameter, kita membuat parameter di sini closure di sini, dan dia adalah parametersnya sebuah string. Kemudian outputnya adalah boolean. Dengan parameter yang kedua di sini adalah array dari stringnya. Oke. Nah, di sini dari if closure names dan mulai dari sini kita akan mencoba membuat sebuah closure untuk mengecek apakah dia punya hash prefix h ataupun prefix b. Di sini kita buat closure baru, kemudian kita akan mengeceknya di if di sini, di kondisi di sini. Oke. Nah, kita contohnya seperti ini. Karena ini yang awalnya adalah function biasa seperti ini, dan untuk yang closure nanti parameternya menjadi seperti ini. Kita akan membuat di filter each closure di sini. Oke. Tujuannya nanti kita akan membuat function lagi untuk membuat closure di sini. Oke. Biar nggak bingung, kita langsung di codingnya aja kali ya. Oke, kita mulai. Jadi mungkin aku bakal buat yang function dulu kali ya. Function yang pertama, misalkan kita tanpa menggunakan closure seperti ini. Misalkan kita kasih string, kemudian outputnya juga string, dan kita pingin karena ini nanti kita buat dulu var f filter name, kemudian kita buat ini adalah array kosong. Nah, kita akan mengecek dari for name in names, kemudian kita cek jika name di sini punya hash prefix h misalkan, atau name kurang dari b, maka fname dot append kita tambahkan di name fname, kemudian kita return fname di sini. Nah, jadi kita nanti punya kita coba kita punya name list di sini, var name list. Jadi kita langsung jalankan aja filter name, namesnya di sini. Nanti kita ke namesnya, namesnya di sini kita kasih misalkan sini, kemudian Haris,
kemudian ada lagi Budi, kemudian ada lagi Cici, kemudian ada lagi Luffy misalkan. Oke, contohnya seperti ini. Kalau ini kita hanya menggunakan function biasa. Kita coba print name list. Oke, name string. Jadi di sini harusnya di sini harusnya adalah ya, ini benar string. Sorry, jadi ini harusnya di luar sini. Sorry, ini di luar sini. Nama name, sorry, di sini name bukan nama. Oke, kita coba ini dulu lah. Kita coba ini dulu. Nah, di sini kan yang mempunyai prefix H, maka dia akan ditampilkan di sini. Nah, kalau kita ingin misalkan kita ingin buat lagi if misalkan kita punya banyak sekali, misalkan kita ingin filter huruf yang punya huruf B aja atau C aja, nanti kan kita akan buat banyak di sini, buat banyak if atau buat banyak condition. Nah, di sini kita akan coba buat function dengan di dalamnya ada yang namanya closure. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kita buat lagi, contohnya kita filter name, misalkan kita pakai closure di sini. Nah, di sini kita passing closure. Nah, di sini kita pingin ambil string, parameter string, kemudian returnnya kita boolean. Karena condition di sini kan dia akan mengecek boolean. Jadi kita passing kita pakai boolean di sini. Oke, parameter yang kedua kita kasih names. Ini sama, ini juga berbentuk string. Oke, kemudian langsung statementnya di sini kita pakai ini aja. Oke. Nah, di sini kita akan panggil closure-nya di sini. Closure. Oke, closure. Kemudian karena closure di sini inputnya string, maka kita akan passing nama atau name di sini. Oke. Untuk pemanggilannya seperti ini, kita bisa panggil seperti ini. Misalkan kita var misalkan name list with closure. Kita panggil fungsinya name closure seperti ini. Nah, untuk closure kita bisa seperti ini. Seperti yang video-video sebelumnya kita pakai curly bracket seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai kan di sini tadi kan yang pertama di sini kan string, di sini kan berarti dia passing sebuah nama. Jadi kita kasih name di sini, kemudian nama ini akan kita gunakan atau kita akan cek name.asPrefix, prefixnya H seperti yang di atas di sini. Nah, di sini kan dia name.asPrefix ini kan mempunyai return boolean. Jadi seperti apa yang closure minta. Jadi closure di sini mintanya boolean, dan di sini dia otomatis mereturn apakah name ini punya prefix H. Artinya kalau dia punya, dia akan mereturn true. Kalau true, dia akan menjalankan fungsi ini. Oke. Sini untuk contoh namanya kita buat sama aja seperti yang di sini. Kita buat sini, oke. Dan kita print hasilnya name list closure. Oke, kita coba return f name, apa ini, unexpected return value for condition. Sorry, jadi di sini kita juga tambahin lagi returnnya juga string dalam bentuk array. Oke, bisa. Kita coba bandingkan dengan yang atas, harusnya nilainya juga sama. Oke, sama. Nah, jadi kelebihan dari closure ini, kita nggak perlu, kalau kita ingin menambahkan filter atau kondisi ataupun function sederhana di sini, kita cukup mengganti di sini aja. Jadi misalkan
saya ingin misalkan di sini saya punya function lagi ya. Kita buat function, kemudian filter name, filter each closure. Nah, kita kasih name di sini, kemudian string. Oke, nanti penjelasannya habis ini saya jelaskan sedikit. Saya coba ini dulu, kemudian bold, kemudian kita bisa pakai return, kemudian name dot has prefix. Nah, kemudian kita ingin filters to d misalnya. Oke, name kurang dari d. Nah, jadi saya ingin menjelaskan di sini. Bentar, kita rapikan dulu. Nah, di closer ini kalau kita ingin menambahkan sebuah kondisi atau mengecek di sini, if closer di sini, kita hanya akan bermain di sini. Jadi kita langsung aja, kalau kita bisa menulis seperti ini, atau kita juga bisa panggil function di sini. Misalkan saya udah punya banyak function nih, filter edge. Nah, di sini juga sama aja, kita panggil di sini, dia secara otomatis akan menampung name di sini dan juga akan mereturn value boolean di sini. Oke, kita coba jalankan dulu. Oke, hasilnya sama aja, karena dia udah tahu kalau ini dia punya parameter satu namanya name juga. Kemudian dicek hampir sama seperti tadi. Nah, kalau kita pakai yang atas seperti ini, kalau kita ingin menambahkan filter misalkan nama yang kurang dari D, maka kita akan mengotak-atik yang ada function yang utama di sini. Kita harus menambahkan misalkan if else name kurang dari D seperti ini. Oke, bener kan? Nah, dengan closer kita bisa menyederhanakannya dengan seperti ini. Jadi kita hanya membuat satu fungsi yang general atau fungsi utama. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan kondisi-kondisi tertentu, kita hanya akan membuat kondisi-kondisi kecil di sini. Misalkan tadi kita cuma ingin ngefilter names.h atau nama yang punya prefix h. Nah, kemudian saya ingin lagi nih nambahkan filter untuk huruf cuma A sampai D misalkan. Ya udah, kita tinggal ganti di sini closer di sini, atau kita buat lagi juga bisa. Misalkan di sini saya copy aja, di sini copy, kemudian nambah lagi name A to D misalkan. Nah, di sini saya cuma ganti aja di sini filter A to D. Udah, di sini ada otomatis. Harusnya sini hasilnya adalah Budi dan Cici. Nah, bener kan? Jadi saya hanya menambahkan function yang kecil-kecil ini di luar function utama. Jadi saya nggak akan mengotak-atik yang di sini. Jadi ini akan berguna kalau misalkan project kita udah besar, kita punya function yang sangat banyak, yang untuk lebih amannya kayaknya seperti ini. Jadi kita bikin banyak function sederhana-sederhana seperti ini untuk menangani function utama yang lebih besar. Jadi kita nggak perlu mengubah function utama di sini. Oke, itu adalah salah atau contoh dari closer dari penerapan nested function. Oke, pembahasan untuk closer cukup saya rasa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.